YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Nadia Sevenamita. Kali ini aku bakal bermain Samyang Tower dan sambil cerita horor. Nah, sebenarnya nggak cerita horor biasa sih, tetap di sini tuh aku tuh ambil salah satu cerita ini dari TikTok yang menurut aku ceritanya creepy dan serem juga. Judulnya adalah Aku dihukum seumur hidup karena membunuh seseorang. Serem kan judulnya, sama creepy. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita mulai ceritanya. Oh ya, nama mapnya itu Samyang Tower ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di situ aku sedang berada di penjara karena aku ditangkap oleh polisi. Ya, aku melakukan sesuatu yang sangat gila pas aku sebelum ditangkap. Sebelum aku dimasukkan ke penjara, aku melakukan kasus pembunuhan. Ya, aku membunuh saudaraku sendiri karena dia sangat nakal dan cerewet. Aku kesal sama dia karena dia anak yang bandel dan gak suka dengerin omonganku. Makanya aku membunuhnya karena aku kesal dan marah. Lalu karena kejadian itu aku dilihat oleh tetanggaku. Ya, sebut saja namanya Lia. Jadi Lia melihatku sedang membunuh saudaraku sendiri. Lalu dia melaporkanku kepada polisi. Sejak itulah aku dimasukkan ke penjara. Di situ aku dihukum seumur hidup. Lalu aku tidak memiliki teman di sana. Ya, tapi ada salah satu penjaga yang bertugas untuk mengubur mayat. Jadi dia adalah aku anggap sebagai temanku sendiri. Dia selalu menghiburku ketika aku sedih atau apapun tapi dia tetap selalu menghiburku. Lalu suatu hari dia berbicara hal yang tidak terduga kepadaku. Jadi dia membicarakan hal tentang bagaimana caranya untuk kabur dari penjara diam-diam. Di situ sebenarnya aku pengen, lalu aku pun senang, lalu aku bicara kepada penjaga itu. Bagaimana caranya? Aku bilang seperti itu. Lalu dia pun memberitahu caranya. Caranya agak sedikit merinding dan membuatku ragu. Ya, itu adalah aku disuruh pura-pura mati. Lalu aku dikubur dan aku bisa untuk melarikan diri untuk ini. Sebenarnya aku ragu, tetapi aku ingin bebas dari penjara. Aku pun melakukannya. Aku melakukannya sesuai perintah dari penjaga itu. Penjaga itu pun menyetujuinya dan setuju pada perkataanku. Keesokan harinya aku diam-diam ke ruang mayat di polisi. Ya seperti hukuman mati. Di situ aku diam-diam masuk ke dalam peti salah satu mayat yang aku sepertinya mengenalinya, tetapi aku tidak tahu siapa namanya. Lalu aku pun aku pun memasukkan diriku ke dalam peti itu. Lalu keesokan harinya waktunya aku dikubur. Lalu aku dibawa oleh petugas dan polisi ke pemakamannya. Bukannya petinya langsung dibuka, malah petinya ditaruh ke tanah. Dan suara pasir yang terdengar sangat jelas. Lalu
Aku sebenarnya ketakutan, tetapi aku tetap berusaha tidak takut. Karena ini adalah salah satunya jalan untuk kabur dari penjara. Lalu aku pun menyalakan korek api. Dan di situ sangat gelap. Tapi aku kayak menggeser sesuatu yang seperti manusia. Ya, itu adalah mayat. Pas aku lihat wajahnya, iya, itu adalah penjaga yang tadinya. Di situ aku kaget dan berusaha untuk keluar. Di situ aku sangat ketakutan karena hal gila ini yang disuruh oleh hantu penjaga. Penjaga ini ternyata mendapatkan hukuman mati karena dia tidak mengubur mayat selama 100 kali. Karena itu dia diberi hukuman mati. Oh, ini sangat creepy ya guys ya ceritanya. Sampai ketar-ketir loh dengernya. Oke, lanjut ke cerita kedua. Jadi judulnya adalah Aku Membunuh Anak Pertamaku Sendiri Karena Dia Nakal dan Cerewet. Creepy kan judulnya. Oke, langsung saja kita ceritakan. Hai, aku Aku mempunyai anak cowok laki-laki bernama Reyhan. Reyhan ini adalah anak yang nakal dan bandel. Dia selalu membuli teman-temannya yang di sekolah. Di situ dia selalu tidak mendapatkan juara dan mendapatkan nilai endol. Dia tidak bisa mendapatkan nilai 100 untuk itu. Karena aku kesal sama dia, aku pun melakukan ide gila ini. Ya, aku membunuh anak pertamaku. Ya, itu. Aku membunuh anakku sendiri karena itu. Masalah sepele katamu. Tidak, itu bukan masalah sepele atau hal yang sepele. Jadi, aku sudah muak pada dia. Ya, pas dia bermain game asik-asiknya, aku pun mengambil pisau gede dan panjang di dapur. Lalu di situ aku pun membuka pintu kamarnya. Lalu di situ dia kaget dan bilang aku sangat jelek dan aku kayak nenek lampir. Di situ aku kesal dengan perkataannya. Lalu aku pun langsung menusuk dadanya. Dia pun kesakitan dan minta maaf kepadaku. Tetapi aku tidak bisa memaafkannya. Karena dia adalah anak nakal dan bandel. Aku juga sangat stres gara-gara dia. Itulah tujuanku untuk membunuhnya. Keesokan harinya, aku mengambil tulang-tulang dan daging-dagingnya. Tulangnya aku bakal kasih ke anjingku bernama Friendly. Lalu dagingnya aku akan menjadikannya makan malamku dan anak keduaku hari ini. Dan kulitnya aku bakal kubur di belakang rumah halamanku. Maksudnya halaman rumahku. Disitulah aku mengubur kulit-kulit atau sisa-sisanya seperti mata, bibir, hidung, kulit, dan usus juga. Aku hanya mengambil daging dan tulangnya saja. Jantungnya juga aku buang karena jantungnya dia mulai membusuk. Karena itulah aku membuangnya juga. Aku menguburkannya sampai orang tidak mengetahuinya. Lalu anak keduaku mengatakan,
dan bertanya, "Di mana kakakmu?" Lalu aku menjawab, dan aku beralasan kalau dia lagi main ke rumah temannya. Lalu dia curiga, bukannya kakak tidak punya teman ya Bu? Seperti itu. Di situ aku benar-benar ketakutan dengan pertanyaan satu ini. Kenapa dia bisa tahu kalau kakaknya tidak mempunyai teman? Lalu aku beralasan lagi kalau dia mempunyai teman baru. Lalu barulah dia percaya. Keesokan harinya dan terus menerus anehnya dia tidak bertanya lagi dan menanyakan di mana kakaknya. Di situ aku merasa tenang karena dia tidak menanyakan kakaknya lagi. Nah, di situ dagingnya mulai sedikit. Aku hanya bisa memberikannya kepada anak keduakunya. Aku tidak makan. Karena itu aku pun ke halaman rumahku atau belakang rumahku. Di situ aku mengambil semua usus dan jantungnya. Tetapi aku tidak meragukan kebusukan dan bau-bau tanah. Di situ aku menggorengnya sampai benar-benar matang. Lalu aku memakannya. Ternyata rasa jantung dan usus itu sangatlah lezat dan enak. Di situ aku ketagihan dengan semua ini. Karena di situ stok mulai menipis, aku pun langsung membunuh anak keduaku. Dan aku mendapatkan stok yang banyak. Walaupun di situ aku sekarang tinggal sendiri, tetapi aku tidak meragukannya. Yang penting aku bisa makan tanpa membelinya. Dan aku juga mendapatkan makanan gratis tanpa membelinya. Aku juga memakan mata dari anak keduaku. Dan ternyata rasa mata itu sangat enak dan lezat. Aku di situ ketagihan sampai habis ku makan. Lalu stok pun habis. Di situ aku mencari lagi tumbal untuk menjadi makananku. Aku melihat ada salah satu tetangga cowok yang bernama Reran. Aku meminta maaf kepadanya karena aku harus membunuhnya. Lalu aku pun menusuk perutnya menggunakan pisau. Dia pun mati. Aku pun memakan mulut dan giginya. Rasanya sangat enak. Di situ aku tidak sadar karena aku memakannya sangat banyak sekali hingga habis. Lalu aku mencari tumbal lagi. Aku bertemu sahabat lamaku. Dia adalah sahabatku yang sejati. Dia tetap membelaku dan dia melindungiku selama aku terus dibully. Lalu aku meminta maaf kepadanya. Maafkan aku, sahabatku, aku harus membunuhmu. Lalu sahabatku mengikhlaskan dirinya atau nyawanya kepadaku. Dan aku langsung membunuhnya. Dan tanpa aku sadar lagi, aku memakannya sampai habis. Karena itu aku mencari tumbal lagi, tetapi tidak menemukan tumbal tersebut. Karena aku sangat lelah, aku pun mengambil pisau dan menusuk diriku sendiri. Aku pun mati. Sangat seram ya guys ya. Ini sangat seram, sumpah creepy juga. Ini siapa sih yang buat cerita kayak gini? Creepy banget sumpah, demi apa? Aku sampai merinding dan ketar-ketir. Oke, lanjut ke cerita ketiga. Cerita yang sama tetapi judulnya beda. Jadi judulnya adalah Aku adalah anak pendiam dan menjadi incaran kakak kelas untuk menjadi buliannya. Di situ aku adalah anak pendiam di sekolahku. Sampai-sampai kakak kelasku terus-menerus membuliku sampai kacamataku patah. Di situ
Aku sangat muak dan kesal. Aku juga sudah capek untuk itu. Karena aku terus-menerus dibully. Aku juga sangat capek. Dan di situ aku dilempari telur mentah ke muka dan kepalaku, dan aku disiram dengan air kecap dan garam. Aku juga diberikan tepung terigu dan membukakan mulutku yang lebar. Aku pun dipaksa untuk memakan atau menyedot tepung terigu. Anehnya, aku malah mau. Malam harinya, aku pun ingin balas dendam. Keesokan harinya, aku sudah membawa pisau dan pistol. Pas mereka ingin membuliku lagi, aku pun langsung menusuk pisau itu ke dalam perut dan dada mereka. Mereka pun meninggal, dan aku juga membunuh semua teman atau satu kelas yang ada di kelasku, walaupun mereka tidak bersalah dan tidak tahu apa tujuannya. Di situ aku sangat stres. Aku pun menjadi pembunuh berantai. Aku diincar oleh detektif dan polisi, tetapi mereka tidak bisa menemukanku karena aku jago bersembunyi. Ini sangat creepy ya guys ya. Oke, segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye guys. Creepy.